dan dikasih oleh Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul bersama-sama melalui Zoom ini, dan saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan, memberikan kesehatan semuanya, sehingga dengan demikian kita boleh bersyukur pada Tuhan pada pagi yang indah ini. Saya akan membawakan saksian singkat dan kemudian renungan, dan biarlah kiranya saudara-saudara mendoakan saya agar supaya renungan saya yang singkat ini boleh menjadi gizi bagi kita pada hari ini dan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, kita masih tetap dalam topik berjalan bersama Yesus. Sebelum saya membawakan saksian singkat, saya akan bacakan ayat inti kita pada pagi ini yang saya ambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25 berbunyi begini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan dan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata ke seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Masih sambungan dari kesaksian kemarin, ketika kami berada di Danau Galilea, ketika kami bersama sahabat-sahabat yang lain, saya dalam pikiran saya ketika melihat Danau Galilea, terus berpikir bahwa Danau Galilea sekecil ini, walaupun itu danau terbesar di Israel, kok bisa ada dalam cerita-cerita Alkitab, ada topan, ada badai, ada ombak yang besar. Masih berkecamuk dalam pikiran saya, dan apakah cerita dalam Alkitab itu benar terjadi? Kemudian, karena saudara tahu bahwa Danau Galilea itu panjangnya hanya 21 km, dan kemudian lebarnya hanya sekitar 12 km. Namun dia punya kedalaman air mencapai sampai 43 meter. Dan yang lebih unik lagi bahwa Danau Galilea itu berada di bawah permukaan air laut sedalam 211 meter di bawah permukaan laut. Danau air tawar yang terendah di dunia menurut catatan. Dan kemudian pada saat saya sementara berpikir, apa bisa sih terjadi ombak, terjadi topan di danau kecil ini? Tour guide kami mengatakan bahwa minggu lalu ada rombongan tur tidak bisa ke danau karena badai dan topan yang mengamuk. Dan karena kencangnya maka terjadi ombak yang besar, bahkan kabut yang luar biasa sehingga menutupi danau pada saat itu. Saya juga terkejut mendengar tour guide kami, dan kemudian saya belum pernah mendengar bahwa danau-danau di Indonesia, termasuk Danau Tondano, bahkan Danau Toba, kemudian ada badai seperti yang digambarkan itu, dan seperti yang digambarkan di Alkitab. Padahal sebetulnya kalau kita lihat bahwa Danau Toba itu 3 kali Danau Galilea besarnya, ya, dan dalamnya 10 kali dari Danau Galilea, karena dia mempunyai panjang 5 kali panjang Danau Galilea. Coba bayangkan. Tapi saya belum pernah mendengar bahwa ada badai yang seperti diceritakan dalam Alkitab itu, ada topan yang luar biasa, ada ombak yang besar. Dan kemudian saya kemudian mendengarkan cerita dari tour guide kami, karena saya bertanya, kenapa ya danau kecil ini kok bisa ada badai seperti itu? Dan Moody Cohen namanya sebagai tour guide kami, orang Israel, dan dibenarkan juga oleh
oleh literatur yang lain bahwa badai atau angin ribut merupakan kondisi cuaca yang biasa terjadi pada Danau Galilea. Posisi Danau Galilea tersebut berada di bawah permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan lembah-lembah yang curam. Lembah-lembah tersebut bagaikan saluran besar yang membawa angin untuk berputar ke danau secara tiba-tiba. Angin ribut tersebut sebagai akibat tumpukan arus panas pada lembah yang rendah dan menarik udara bersuhu dingin dengan cepat ke bawah. Kondisi geografis inilah yang membuat Danau Galilea sering dilanda badai. Jadi di wilayah danau ini ada dua jenis badai yang sering terjadi. Badai hujan turun dari langit, dan kemudian badai angin yang berasal dari pegunungan. Ini luar biasa. Saudara sudah pernah menyaksikan Danau Galilea itu sebetulnya lebih besar sedikit daripada Danau Tondano. Ya, 2 kalilah dari Danau Tondano. Nah, itulah sebabnya para nelayan yang handal tidak bisa memprediksi akan ada badai dan topan pada malam itu. Akan ada kilat dan akan ada ombak yang besar. Dan saudara tahu bahwa murid-murid Yesus itu adalah terdiri dari nelayan-nelayan handal. Ada Petrus di sana, ada ada Andreas di sana, dan mereka adalah nelayan-nelayan yang handal yang setiap hari mengarungi Danau Galilea untuk mencari ikan. Tapi pada saat itu saya bisa membayangkan mereka sudah terbiasa sebetulnya dengan topan di Danau Galilea. Walaupun mereka adalah nelayan-nelayan handal, tapi pada saat itu mereka sangat ketakutan. Bagaimana tidak, angin bertiup dengan kencang dan perahu mereka kemasukan air dan hampir tenggelam. Mereka lupa ada Yesus di dalam perahu. Dan cahaya kilat memperlihatkan wajah yang tenang, damai di raut wajahnya. Dan tertidur pulas berbanding terbalik dengan murid-muridnya yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, sedang berusaha untuk menyelamatkan perahu agar tidak tenggelam. Akhirnya mereka berteriak, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun. Kalau angin dan ombak bergemuruh, Yesus tidak terbangun. Tapi kemudian pada saat itu ketika murid-murid berseru, "Guru, kita binasa." Lalu Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, danau itu pun menjadi teduh. Ada 2 hal yang penting memberi pelajaran bagi kita dari cerita di Alkitab itu. Pertama, kita seringkali pada saat-saat badai menghantam kehidupan kita, badai penyakit, badai rumah tangga yang hampir pecah perahu, badai pekerjaan, badai dalam gereja, tapi kita lupa membangunkan Yesus. Kita mengandalkan kemampuan kita. Kita pikir bahwa kita bisa mengatasi badai ini. Itulah sebabnya kita cemas dan rasa takut, karena mendapati bahwa kemampuan kita tidak bisa meredahkan badai dan angin topan yang melanda kehidupan kita. Kadang-kadang kita menghadapi badai penyakit yang tidak kunjung sembuh, sementara kita sudah berdoa. Ini masalah yang kita hadapi di atas dunia ini. Betapa sering, ini ada tulisan dari Roh Nubuat, dia menulis begini, betapa sering pengalaman murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan bertubi-tubi dan kilat yang hebat menyambar serta gelombang memukul kita, kita berjuang melawan badai itu sendirian, lupa bahwa ada seorang yang dapat menolong kita. Kita berharap pada kekuatan kita sendiri sampai pengharapan kita lenyap dan kita hampir binasa. Kemudian kita teringat akan Yesus, dan jikalau kita memanggil Dia untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan meratap dengan sia-sia. Walaupun dengan sedih menegur kurang percaya dan ketergantungan kita terhadap diri sendiri, Ia tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan yang kita perlukan.
di darat atau di laut. Jikalau kita mempunyai juru selamat di dalam hati kita, tidak perlu ada kekhawatiran. Iman yang hidup di dalam penebus akan menenangkan laut kehidupan, serta akan melepaskan kita dari mara bahaya di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik. Kerinduan segala zaman jilid 1. Luar biasa. Ini luar biasa sekali. Yang kedua, ingat, ketika angin topan dan badai mengamuk, kilat dan gudur memecah gelapnya malam, deburan air yang kencang menghantam perahu, tidak bisa membangunkan tidur pulas, tidur nyenyak dari Yesus. Tetapi, ingat ini, ketika muridnya berteriak, "Guru, guru, kita binasa," Yesus terbangun. Apa yang kita bisa ambil di sini? Oh, Ia sangat peduli dengan teriakan kita. Ia sangat peduli dengan seruan kita. Ingat, segala doa yang kita layangkan, seruan kita kepadanya, permohonan kita kepadanya, sesederhana apapun, kalau kita layangkan dengan percaya, Dia pasti mendengar. Adapun masalah yang menimpa kita, apapun yang menimpa kita, berseru pada Yesus. Dia bersedia mendengarkan dan menghardik badai dan angin topan. Badai dan topan itu akan reda. Walaupun kadang sepertinya dia tidak mendengarkan kita, tapi kita harus tetap berseru kepadanya, dan pasti dia bangun dan menghardik badai yang menimpa kehidupan kita. Itulah sebabnya, jika ada Yesus dalam perahu kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, jangan takut, karena Dia akan menenangkan badai yang menimpa hidup kita. Oh, kadang-kadang seperti kutipan kemarin, sepertinya Tuhan lambat menjawab doa kita. Sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Percayalah, saudara, bahwa tidak ada doa yang kita layangkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh yang tidak didengar oleh Tuhan. Saya percaya semua doa yang kita sudah layangkan dalam doa persekutuan kita ini, semuanya Tuhan dengar, dan Tuhan akan menjawab itu indah pada waktunya. Jadi yang penting di sini adalah mari kita selalu berjalan dengan Yesus. Mari selalu ada Yesus dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam perahu kita. Kalau itu yang ada dalam kehidupan kita, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir. Badai apapun yang menimpa dalam kehidupan kita, Dia akan meredahkannya. Dia akan menenangkan badai itu, sehingga kemudian kita mendapatkan ketenangan. Sekali lagi, yang paling penting dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita, sertakan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih karena Engkau sudah tuntun kami. Kami boleh membawakan firman-Mu yang sederhana ini. Tapi oleh pertolongan Roh Kudus, kami yakin firman yang sederhana ini boleh memberikan kekuatan bagi kami ketika kami menghadapi masalah-masalah di dunia ini, ketika kami menghadapi badai-badai dalam rumah tangga kami, ketika kami menghadapi badai-badai dalam pekerjaan kami. Kami yakin kalau kami membangunkan Engkau melalui doa dan permohonan kami, Engkau akan bangun dan menghardik badai itu, sehingga badai yang menimpa kehidupan kami akan menjadi tenang, akan menjadi teduh, sehingga kami boleh hidup dengan penuh kedamaian. Dan dengan demikian, dengan tenang kami akan menghadapi hidup ini bersama dengan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati sahabat-sahabat doa kami dimanapun mereka berada, dan biarlah Engkau senantiasa menghardik badai-badai yang menimpa kehidupan mereka, karena Yesus ada bersama-sama dengan kami. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, pertolongan Yesus Kristus melalui Roh-Mu yang kudus menjadi bagian kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami persembahkan doa ini
hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Amin.